Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Muhammad Randi dari kelas Desain Grafis Eksekutif 2021 gelombang 2. NIM saya 1121080100. Di sini saya akan menjelaskan laporan analisa tanda dan konsep desain alternatif. Di sini saya membuat analisa semiotik terhadap ragam hias di daerah Between Two Gates, Kampung Alun-Alun, Kota Gede. Abstrak Indonesia terdiri dari beragam budaya yang memiliki latar belakang menarik. Salah satunya adalah budaya Jawa yang sampai sekarang dapat dilihat melalui salah satu adalah ornamen dekoratif dan beberapa rumah tua di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Para seniman masa tradisional mengekspresikan nilai estetika dan mengkomunikasikan pesan melalui desain ornamen rumah. Penelitian ini berusaha membaca pesan yang tersirat melalui dekorasi rumah di Kota Gede, Yogyakarta dengan metode semiotika. Ketika seniman tradisional membuat ornamen dekoratif, tampaknya dia sedang memberi pesan lewat visual gambar atau ukir. Pesan ini tampaknya berasal dari pandangan mereka tentang kehidupan sebagai hasil dari interaksi mereka dengan alam sekitar yang memberi mereka jalan untuk tidak hanya bertahan hidup tapi juga berkembang. Pendahuluan Kota Gede adalah bagian dari kekayaan budaya baik dari sisi arsitektur maupun sisi lingkungannya yang telah dianggap sebagai warisan masyarakat dan memiliki karakteristik kuat yang masih dapat dinikmati sejauh ini. Di antara banyak lingkungan perumahan yang disebut kampung di Kota Gede adalah sebuah desa bernama Desa Alun-Alun yang terletak di area pemakaman Raja-Raja Mataram. Kampung Alun-Alun memiliki lebih fitur daripada desa lain. Di antaranya ada rumah joglo yang propertinya semula milik keluarga atau keluarga besar. Tapi sekarang situasinya berubah. Kepemilikan rumah bukan lagi bagian dari keluarga atau anggota keluarga. Tapi itu tidak mengubah kebiasaan perilaku dan kesopanan orang-orang. Ciri khas lain dari Desa Alun-Alun adalah keberadaan dua gerbang di barat dan timur yang berfungsi sebagai pintu masuk ke desa dan juga sebagai penanda desa. Di dalam ada 9 rumah-rumah yang tata letaknya menunjukkan keunikan. Misalnya rumah dibangun menghadap ke selatan, tetapi tanpa saling berhadapan. Salah satu kekhasan yang lain muncul di desa adalah jalan rukunan yang juga di Desa Alun-Alun. Unsur-unsur estetika yang lain yang dapat dijumpai adalah hiasan pada bangunan rumah. Tampaknya rumah-rumah di daerah ini dekorasi dengan visual mempresentasikan objek-objek yang diambil dari alam. Ini menimbulkan pertanyaan yang kemudian dijadikan masalah untuk diteliti. Pertanyaan itu adalah apa makna tataran kedua dari tanda-tanda dalam wujud ornamen visual pada rumah di daerah Kampung Alun-Alun, Kota Gede. Hasil dan pembahasan. Ragam hias yang hadir dalam rumah-rumah di daerah target penelitian akan dibaca melalui 2 tataran. Dalam tataran pertama, ragam-ragam hias ini akan dibaca konsep pemikiran atau gambaran mental yang bisa segera terlihat melalui visual yang ditampilkan oleh para ragam hias yang berfungsi sebagai penanda. Dalam tataran kedua, ragam-ragam hias akan ditafsirkan makna konotasinya dengan melihat mereka sebagai sekumpul tanda atau tanda kolektif yang menyuarakan suatu ide besar yang mendasari pola pikir masyarakat yang menetap di daerah target penelitian. Untuk membahas mengenal apa saja visual ragam hias yang hadir dalam rumah-rumah
di daerah Between Two Kids, Kampung Alun-Alun Kota Gede, maka penelitian akan memulai dengan memberikan definisi tentang apa itu ragam hias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam hias atau ornamen adalah hiasan dan dalam arsitektur, kerajinan tangan dan sebagainya, lukisan, perhiasan, hiasan yang dibuat, digambar atau dipahat pada candi, gereja atau gedung lain. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa ragam hias adalah ornamen adalah sesuatu yang diletakkan pada objek lain seperti arsitektur atau kerajinan tangan, baik itu dengan digambar atau dipahat, mempunyai fungsi untuk mendapatkan objek lain itu. Setelah memahami apa itu ornamen, maka dapat dilakukan pemilahan atau apa saja yang bisa dianggap ornamen pada rumah-rumah di daerah target. Hasil dari pemilihan ini adalah 1. Wajikan, 2. Patra atau disebut juga dengan patran, 3. Kembang, 4. Daun, 5. Kelopak bunga, 6. Lunglungan, 7. Matahari, 8. Pancaran cahaya matahari, 9. Tanduk kerbau. Berikut penelitian menampilkan foto dari ornamen yang ditulis di atas beserta tempat mereka menempel. Gambar 1 adalah bagian rumah yang disebut bahu dayang yang terbuat dari materi kayu yang diberi ukiran. Bahu dayang adalah elemen bangunan yang mirip konsol atau konstruksi yang menyangga tritisan bangunan. Letaknya menempel pada tiang leluhur. Elemen bangunan ini hanya berfungsi sebagai ornamen saja, tidak mempunyai fungsi struktur. Bentuknya seperti lengan tangan atau manusia yang merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur tradisional Kota Gede yang tidak ditemukan di tempat lain. Asli nama bahu dayang berasal dari bentuknya yang seperti lengan tangan atau manusia atau bahu, dan arti kata dayang yaitu roh penunggu tempat sakral. Pada elemen bangunan ini terlihat sesuai penomoran pada gambar beberapa ragam hias yang terukir, yaitu 1. Ajikan, 2. Kembang, 3. Patra atau disebut juga patran, 4. Daun, 5. Ornamen dengan bentuk menyerupai. Penyederhanaan kelopak bunga yang digambarkan dari samping. Gambar 2 adalah pegangan pintu. Ada yang dihias dengan bentuk yang menggambarkan matahari. Permukaan daun pintu pada rumah-rumah daerah target pemilihan ada yang dibiarkan polos atau hanya diisi dengan bentuk geometris tanpa isi. Namun ada juga yang dihiasi dengan bentuk wajikan yang pada setiap sisinya terhadap garis-garis yang terlihat seperti pancaran sinar matahari. Pada bagian tengah pintu terdapat ukuran yang bentuk menyerupai kembang mekar yang dilihat dari atas seperti pada gambar 3. Elemen bangunan lainnya yang mendapat hiasan dari ornamen adalah jeruji jendela. Pada gambar 4, jeruji pada jendela sebagai pengaman dibuat dalam bentuk elemen estetis geometris belah ketupat dengan sudut yang saling memotong. Belah ketupat ini tampaknya merupakan penyederhanaan dari pola ornamen wajikan. Pada bagian gerbang pemukiman yang menjadi target penelitian ini terdapat ornamen dalam bentuk tanduk kerbau seperti yang terlihat pada gambar 5. Dalam menerapkan pandangan semiotik terhadap ornamen atau ragam hias yang terdapat pada arsitektur Between Two Kids, maka ornamen atau ragam hias bisa dibaca sebagai tanda, dan sebagai tanda maka ornamen itu atau ragam hias memiliki 2 komponen pembentuk, yaitu dari ragam hias yang bisa dianggap sebagai komponen yang disebut penanda atau signifier, dan penanda atau signifid yang merupakan konsep yang melatar belakangi
atau menjadi tujuan tercapainya bentuk elemen-elemen tersebut. Teori ini yang menjadi dasar untuk menjelaskan konsep ornamen atau elemen-elemen yang ada pada 9 rumah joglo Between Two Kids, Kampung Alun-Alun, Kota Gede di kawasan Kota Tugu, Yogyakarta. Selanjutnya, untuk memberi akurasi terhadap interpretasi dari ragam-ragam hias yang dalam penelitian ini dianggap sebagai penanda, maka dibutuhkan ruang lingkup atau konteks untuk mempersempit arah dari ruang interpretasi. Mengetahui pengalaman hidup dari masyarakat generasi terdahulu yang telah menetap di daerah target penelitian merupakan alat yang tepat sebagai ruang lingkup yang digunakan untuk mengarahkan interpretasi simbol-simbol dalam bentuk ornamen hias. Jadi kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena penduduk daerah Kota Gede memiliki cara hidup yang dekat dengan alam, mereka hidup dari makanan yang mereka peroleh dengan mengolah alam. Tanaman yang mereka tanam tumbuh dengan bantuan alam, dan pertanian mereka juga dibantu oleh hewan yang mereka pelihara secara alami dengan makanan rumput yang hidup di alam. Cara hidup agraris yang mereka lakukan membuat mereka sangat sering berinteraksi dengan alam dan harus memahami dan menjadi akrab dengan tanda-tanda yang dikomunikasi oleh alam untuk menghindari kegagalan dalam pertanian. Usaha mereka untuk memahami alam melalui tanda-tanda ini menghasilkan jalan kedekatan spiritual dengan alam. Kedekatan spiritual dengan alam ini pada akhirnya menciptakan pandangan masyarakat Jawa terhadap alam dan arsitektur. Masyarakat Jawa melihat bangunan rumah dan alam adalah suatu kesatuan. Mitra Suroto dalam buku berjudul Pustaka Budaya dan Arsitektur Jawa menuliskan bahwa asal-usul manusia untuk menciptakan bangunan adalah untuk menyelaraskan kondisi yang mengelilinginya dengan visinya tentang kehidupan. Rumah adalah suatu pernyataan tentang kehidupan yang menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya. Suatu hidup, sikap hidup yang memuliakan dan menghormati alam adalah karakteristik masyarakat agraris, sikap yang hidup dengan produk pertanian. Karena cara berpikir seperti ini, maka rumah-rumah diperlakukan sebagai alam kecil atau mikrokosmos yang harus selalu harmonis dan seimbang dengan jagat raya atau alam semesta, makrokosmos. Karena rumah adalah bagian dari alam semesta, maka keberadaan rumah di suatu tempat tidak boleh bergantung dengan cara alam semesta berjalan. Rumah menjadi alam semesta kecil bagi penghuninya. Ornamen yang digunakan untuk mendekorasi rumah adalah ornamen yang mewakili apa yang mereka lihat sehari-hari di alam semesta tempat mereka tinggal. Interaksi mereka dalam bentuk-bentuk yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dasar dari bentuk motif dekoratif atau ornamen yang mereka buat. Demikian laporan analisa tanda dan konsep desain alternatif yang saya buat. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.